Assalamualaikum anak-anakku peserta PPDB tingkat SMP dan SMA, dan juga rekan-rekan orang tua yang mendampingi. Di video ini saya akan berbagi mengenai tutorial peraturan-peraturan menyangkut jalur zonasi. Banyak kejadian di media sosial, baik di Facebook, di WA Group, dan macam-macam. Banyak orang tua yang masih salah persepsi mengenai jalur zonasi ini. Banyak yang memang tidak mau atau mungkin tidak ada waktu untuk membaca peraturan. Yang bertanya tidak membaca peraturan, yang menjawab juga tidak membaca peraturan. Di sini saya akan membagi informasi sejelas-jelasnya sehingga Anda tidak akan terombang-ambing dengan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk mendapatkan informasi yang benar dan valid, Anda harus masuk ke website resmi PPDB. Bisa dari mesin pencari Anda klik PPDB atau PPDB provinsi Anda, maka Anda akan masuk ke dalam website PPDB lalu cari kota tempat Anda tinggal. Nah, disitulah segala macam peraturan yang terkait dengan kepentingan Anda dalam PPDB akan ada di sana sehingga Anda tidak akan terombang-ambing dengan informasi yang tidak jelas lagi. Sebagai contoh, saya ambil PPDB untuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Untuk Anda yang ingin mengikuti PPDB SMP, tinggal klik PPDB SMP, kemudian masuk ke PPDB untuk jalur zonasi. Untuk Anda yang akan mengikuti PPDB SMA, masuk ke menu SMA, kemudian jalur zonasi. Hasilnya sih sama saja karena jadwal dan prosedurnya sama. Kita ambil contoh PPDB SMA dan kita pilih jalur zonasi. Dari situ Anda masuk ke menu pilihan mengenai peraturan-peraturan yang ada. Yang pertama harus Anda perhatikan adalah mengenai jadwal. Karena PPDB ini bersifat nasional, maka tidak ada toleransi keterlambatan. Begitu sistem di shutdown dari pusat, maka semuanya sudah tidak bisa melakukan perubahan apapun lagi. Di sini ada time schedule, tanggal-tanggal penting, dan apa yang harus Anda lakukan di tanggal-tanggal tersebut. Jangan sampai ketinggalan. Jadwalnya sangat jelas dari pendaftaran dan pemilihan sekolah sampai dengan lapor diri. Semua sangat jelas dilakukan secara online dan Anda tidak perlu repot-repot bertanya ke sana kemari, tinggal lihat website PPDB saja. Mengenai peraturan-peraturan, prosedur seleksi dan segala macam, Anda ada di zona berapa, Anda bagaimana proses seleksinya, Anda bisa milih SMA mana, jaraknya berapa, segala macam, Anda bisa masuk ke daftar unduhan. Ada beberapa file di daftar unduhan, namun yang terkait dengan jalur zonasi ada 2. Saran saya sebaiknya Anda unduh atau Anda print, kemudian Anda baca yang terkait dengan jalur zonasi. 2 file ini yaitu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI dan Peraturan Gubernur DKI nomor 21 tahun 2022, sebaiknya Anda unduh dan baca. Jika Anda tidak sempat mengunduh atau membacanya, Anda bisa ikuti video ini sampai selesai. Kemudian jika ada yang ingin Anda tanyakan, Anda dapat sampaikan di kolom komentar. Insya Allah kalau bisa saya jawab, akan saya jawab. Yang jelas saya tidak akan menjawab dengan mungkin, saya pikir, saya kira segala macam. Kalau saya tidak tahu, akan saya jawab tidak tahu. Peraturan ini resmi dan valid karena ditandatangani langsung oleh Ibu Nahdiana yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Isi peraturan ini sangat lengkap menyangkut tata cara penerimaan peserta didik baru untuk semua sekolah negeri untuk semua jenjang di Provinsi DKI Jakarta. Namun yang akan kita bahas adalah jenjang SMP dan SMA saja, khususnya jalur zonasi. Kuota jalur zonasi adalah yang paling banyak, yaitu 50% dari kapasitas atau daya tampung di SMP dan SMA negeri. Dan peraturan yang kedua adalah kita tidak bisa memilih secara bebas sekolah yang kita inginkan. Kita hanya bisa memilih yang sudah ditentukan sesuai dengan zonanya. Banyak terjadi kesalahpahaman dalam hal zonasi ini. Masih banyak yang berpikir bahwa zonasi ditentukan dari jarak vektor. Banyak yang berpikir rumah saya dekat dengan sekolah, tetapi kok jaraknya dalam zonasi masuk dalam prioritas 3. Zonasi di Jakarta tidak ditentukan berdasarkan jarak, baik jarak vektor maupun jarak di darat, melainkan berdasarkan RT. Zona prioritas pertama adalah yang RT-nya sama dan berbatasan langsung dengan RT sekolah. Zona prioritas kedua adalah zona RT-RT yang dianggap masih berada di sekitaran sekolah. Dan zona prioritas ketiga adalah berdasarkan kelurahan, yaitu kelurahan sekolah dan kelurahan di sekitar sekolah. Banyak yang berpikir bahwa setiap anak memiliki zona 1 sendiri, zona 2 sendiri, dan zona 3 sendiri. Tidak, itu adalah pemikiran yang salah. Hanya sebagian anak yang punya zona 1 dan zona 2. Sebagian besar anak tidak memilikinya, melainkan hanya punya zona 3 saja.
Dan yang paling penting adalah proses seleksi. Masih banyak yang berpikir bahwa persaingan antar zona itu setelah dalam zona maka peserta akan bersaing berdasarkan nilai, apakah nilai sidang nira ataukah nilai akhir. Tidak, sama sekali. Dalam hal zonasi ini, nilai, apakah itu nilai akhir atau sidang nira, sama sekali tidak diperhitungkan. Aktivitas OSIS, ekstrakurikuler, prestasi akademik dan non-akademik sama sekali tidak diperhitungkan. Dalam hal zonasi ini kita hanya memperhitungkan zona prioritas berapa dan usia. Seleksi pertama adalah berdasarkan zona prioritas. Artinya yang zona prioritas 1 punya hak untuk masuk duluan. Jika ada sisa kursi, baru diberikan kepada zona prioritas 2. Jika masih ada sisa kursi setelah zona kedua masuk, baru zona prioritas ketiga bisa masuk. Apapun yang Anda lakukan, apakah Anda memiliki nilai sidang nira yang tinggi, atau nilai akhir yang tinggi, atau prestasi akademik, Anda tidak akan bisa membalap zona yang di depan Anda, melainkan Anda harus menunggu mereka masuk terlebih dahulu. Seleksi kedua adalah berdasarkan usia. Jika pendaftar melebihi kapasitas yang tersedia, maka akan dilakukan seleksi berdasarkan usia. Calon peserta didik akan diurutkan dari yang paling tua sampai ke yang paling muda. Aturannya adalah yang tua masuk duluan, yang muda baru belakangan. Berdasarkan pengalaman tahun lalu dan perkiraan saya mengenai tahun ini, karena peraturannya masih sama, peraturan adu tua ini berlaku di zona 3, karena zona 1 dan zona 2 pasti diterima. Jika umurnya, tanggal lahir, dan bulannya sama, maka akan dilakukan seleksi berdasarkan urutan pilihan sekolah. Yang memilih sekolah sebagai pilihan pertama akan diberikan kesempatan terlebih dahulu. Tetapi berdasarkan pengalaman tahun lalu, seleksinya tidak sampai ke sini. Karena kecil sekali kemungkinannya orang itu memiliki tanggal lahir dan bulan dan tahun yang sama, berada di zona yang sama. Jika ternyata ada orang yang memiliki tanggal lahir, bulan, dan tahun yang sama dan berada di zona prioritas yang sama, maka seleksi berikutnya akan dilakukan berdasarkan siapa cepat mendaftar. Tetapi seperti yang saya sampaikan, di tahun lalu itu tidak pernah ada seleksi sampai ke seleksi yang tingkat keempat ini. Jadi kalau dapat kita simpulkan dari peraturan di dalam jalur zonasi ini adalah, zona itu tidak dapat kita balap. Zona 1 dan 2 sudah pasti diterima. Itu sudah merupakan rezeki mereka berada di zona 1 dan 2, sehingga mereka tidak perlu bersusah payah, belajar keras segala macam karena sudah jatah untuk dapat sekolah negeri. Yang berada di zona 3, apakah itu cerdas, apakah itu memiliki prestasi, itu tidak diperhitungkan. Yang penting di zona 3 itu adalah berlaku hukum adu tua. Siapa tua, dia dapat. Demikianlah peraturan-peraturan dari jalur zonasi. Jika Anda masih ada yang kurang jelas, Anda dapat membuka kembali daftar unduhan, atau jika ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Jika tahu akan saya bantu, jika tidak bisa akan saya jawab tidak tahu. Hal-hal yang teknis mengenai cara mendaftar, memasukkan nama, memilih sekolah segala macam, belum bisa saya bagikan karena menunya masih ditutup oleh panitia. Namun jika Anda ingin tahu, Anda bisa melihat video yang saya upload tahun lalu, karena menunya masih sama persis dengan tahun ini. Tetapi saya yakin, karena Anda sudah biasa bergaul dengan komputer, Anda akan bisa melakukannya dengan mudah. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Selamat mengikuti PPDB, semoga apa yang Anda harapkan dapat tercapai. Amin.